Halo teman-teman semua, balik lagi di Kinciri Egg barengan sama Petri Pauna dan juga Rendra First di sini. Nandika juga menemani kalian semua untuk melanjutkan episode 7 The Last of Us series. Yes, let's go. Ini episode ke-7. Mungkin kemarin yang episode ke-6 Petri juga udah berekspektasi kalau episode ini harusnya latar belakangnya Ellie di highlight ya. Bener nggak? Lebih ke ini sih kan Ellie mau diapain, keponya soal itu. Sebenarnya gue lebih pengen kayak ada kejelasan lah si Ellie ini mau dibawa kemana, atau mau disini vaksin beneran, atau DNA-nya yang harus diambil, atau harus dibawa kemana nih si Ellie. Karena karena kan udah beberapa season banyak tujuannya kan dari satu season doang. Beberapa episode dari tujuannya si Joel sama Ellie. Joel tuh sampai udah ketemu tempat persinggahan, tapi nggak tahu Ellie-nya tuh gak ada kejelasannya mau diapakan. Oh itu. Lo, Dri? Kalau gua sekarang pengen fokus mengupas latar belakangnya si Ellie sih, karena dari promonya juga kayaknya ini kisahnya full di LZ, Left Behind. Judul episodenya juga Left Behind. Oh, Left Behind judulnya. Yes. Oke, gue udah lihat juga di Instagram gitu banyak foto yang udah kesebar, ada satu karakter baru yang nantinya akan ada yang mungkin di sini gua yang lo tunggu-tunggu kan. Yang gua akan senang nontonnya. Siapa? Tapi ada nanti kita lihat aja langsung di episode. Tapi daripada kita bacot nih langsung aja kita play filmnya The Last of Us episode ke-7. Let's go. Para kameramen serius banget nontonnya. Oke, let's go. Ntar gue nih kepo ngebawa Joelnya ke sini gimana? Seret. Kuda. Flashback time. Terry Chen. Savage. Pernah di MCU. Jessica Jones. Ini yang main missing. Ini main missing gila. Iya. Storm Reid. Tahunnya dia berarti ya. Pantesan pas nonton Missing gue familiar kan. Udah ada di trailer. Lah malah dideketin anjir. Itu ini ya? Enggak sih, lebih ke Jamur ya? Iya kan? Jangki doang. Ode kayaknya. Dia apain? Dia ngapain, Boy? Nasi. Naon sih ya? Sengaja ya, Rendra? Bangke lu. Ya tadi sih dia nggak nyebutin namanya kan? Di awal. Riley. Udah di awal kan. Riley? Oh iya sekali. Hey. Mau nyari mati aja. Ini bocah doang. Biasa. Problem pemeran utama gitu. Ini berbahaya. Let's go ke tempat berbahaya. Udah banyak yang terinfeksi. Ayo kita ke sana. Serem banget gak sih? Kalau gue sih gak mau ya disuruh-suruh kayak gitu. Sendiri gitu ya. Kan pacaran nih. Lu suruh cowok lu mau nggak? Emang dia pacaran? Tapi dari tadi kayak gak ada. Belum mereka belum. Kan tadi masih ngomong best friend. Anjing keren banget gambarnya, gila. Asik ya. Asik, lightingnya deng anjing. Jadi kayak rasa vibe Cars 1 tau gak? Yang pertama kali dinyalain lampunya. Cars 1, Cars. yang di Radiator Springs. Route 66. Lampu yang dari ujung sama yang sini harus diset dulu tuh. Ujung sama yang tempat Ellie berdiri. Iyalah. 1, 3 deng. Anjing. Itu bisa jadi itu cuman CGI gak sih? Cuman setengahnya asli, belakangnya enggak. Ya setengahnya. Tapi setengahnya pun kan juga Iya sih. harus rapi. Ini lagunya AHA kan? Ini lagu tahun berapa sih baru? Take On Me itu 80. Maksud gue ini Ren, yang gue tunggu-tunggu. Pernah kan di episode 1 gue bilang, gue nunggu-nunggu soundtrack yang ikonik dari satu series. Ini AHA, Take On Me. Dia seneng banget loh ketemu eskalator. Gue maunya seneng banget ketemu lift. Biar gak capek. Oh. Lu emang orangnya nge-mall banget ya? Biasa Lu aja gak sih. suka ke toko, lu sukanya ke mall yang dalamnya ada toko gitu ya? Nah itu betul. Pencahayaannya enak banget ya. Lebih enak ya dibanding yang episode 1-2. Episode 1-2 tuh kayak seriesnya HBO banget gitu. Kerasanya. Kalau dialog shakingnya parah. Itu nggak ada sama sekali ininya. Yang infeksi ya? Iya. Harusnya ada ya, harusnya ada. Menurut gua ada.
Soalnya di sini kejadiannya waktu si Riley sempat spill sedikit ke Joel. Di mall ya? Di mall, Dibilangnya di mall. ada sempat kata-kata mall itu kan? Pertama kali digigit. Ya TTA lah. Ini secara simbolis udah digambarin kan kalau mereka tuh sebenarnya punya hubungan yang khusus gitu. Bukan Lebih sekedar dari- sahabat. Iya, dari tangannya tadi di close up, terus pas dia harus kelihatan cantik, Iya, tatapan ngaca. matanya. Nothing. You're drunk. No. Lo kalau ketemu sahabat lo nggak akan ngaca dulu kan kayak Mungkin hal-hal seperti itu yang bisa bikin orang tuh kayak, wah ngeh nih kalau ini tuh punya hubungan lebih. lagi seneng-senengnya nih. Biasanya tiba-tiba tuh tatapan Ellie-nya juga beda. Kali itu kayak udah suka banget sama dia. Tapi yang dia nggak kayak memberikan respon gitu. Kan bilang tadi. Kebanyakan ini gila. It's pretty awesome. Tiba-tiba di sini nih. Sumpah di sini nih, di sini. Belum ada. Gue juga kaget, Nan. Belum ada. Monsternya belum ada ternyata. Ini lagi berbunga-bunga nih. Kita melihat Flowering romantis. time. Kok masih bisa dimainin ya? Setahu gue kan kalau mesin-mesin kayak gini udah nggak bisa ya? Berarti ini udah 20 tahun ya. Terakhir kali Mallnya. dipakai 20 tahun yang lalu. 2000 berapa tuh? Kan 2003. Kalau umur Ellie-nya segini berarti ini 2023. Kapan sih monsternya lewat? Penasaran deh. Anjir. Mortal Kombat 2 gila. Keren banget. Ya Sub-Zero. Iya. Oh, ini apa ya? Blotters ya? Enggak, sama clicker sih. Clicker. Enggak, stalker. Apa? Stalker. Stalker. Merayap. Stalker tuh yang sebelum infeksi full ya? Sebelum clicker. Sebelum pecah kepala. Oh, sebelum yang ngembang gitu palanya. Tapi udah banyak jamur. Kalau yang masih manusia Berarti biasa. masih fresh dong dia? Enggak, kalau yang fresh runner. Cuman di mulut doang, kayak yang di episode 1. It's getting late. Oh, screen. Shot. Iya, screenshot. Itu lucu sih jokes murah. Tapi dia nggak ngerti screenshot. Call an Nggak tahu nih ya. Nggak pernah megang HP. Ellie. It's okay, I'm calling. Ellie. Ellie. Pundung, ngamak. Punung. Ellie. Iyalah. None of this shit was even about me. Would you stop? Fuck him. Ellie. Ellie, I'm leaving. Gue tuh kayak nggak bisa relate ke hubungan dua perempuan yang Anggap aja sama-sama sahabat. Iya sahabat sih. Kalau sahabat sih gue pasti sedih sih. Jatuhnya dia ngehianatin gak sih? Siapa? Si Riley ini. Apa emang Ellie-nya aja lumayan bawa feelings? Sebenarnya nggak ngehianatin kan? Lebih Emang ke- itu pilihan dia, tapi iya. Ellie nggak suka sama pilihan dia gitu kan? Iya. Riley! What the fuck? Gue kira kenapa? Musiknya nggak sih? Mancing gak sih? Oh iya musik mancing dia banget ya? Ya, suara kan. Sahabat, you're my best friend. Terus sama sahabat lo gitu juga nggak? Enggak. Aneh anjir. Ini episode Enggak. berapa? 7. Gak aneh Imbang. Nggak aneh Episode menurut 3 seperti buat yang laki-laki. Cocok. Ini buat yang ceweknya, imbang. Tapi nggak aneh. Iya. Maksudnya Smooth. Kaget gua maunya. nggak ujuk-ujuk gitu kan. Anjir tiba-tiba pilihan. Nih, jijik gua. Siapa nih yang kena gigit? Makanya, ya kan? Batu sih, bocil kan disuruh jalan ke mall. Ini kalau kayak gini apa? Ini keajaiban ketujuh ya berarti tadi ya? Ya dong. Kan 6 kan tadi. Ke-6 ya, terakhir. tadi kan ke-5 tuh. Ini keajaiban ketujuh nih. 6 miracle.
Anjing flashback lama banget bangsa. Jangan please, jangan pernah ninggalin Joel. Karena dia adalah salah satu orang yang kamu punya untuk bisa bertahan hidup ya guys ya. Flashbacknya tuh 2 jam ya kalau nggak salah. Malas deh gue ngeliat dia jadi zombinya. Apa? Ngeliat si Riley jadi zombie nanti kayak malas gue ngeliatnya berubahnya. Kenapa? Sian anjing. Bella Ramsey ya? Enggak, ini tuh kenapa ya rusuh terus gitu, pelan-pelan Penyanyi aja. obat. Ya pelan-pelan aja. Morfin. Jangan Jahit. pakai benang itu loh. Alkohol loh. Langsung nutup lukanya. Beneran dijahit pakai benang itu. Kegelasan. Emang harus ya? Iya. Kalau nggak ngocor terus. Itu bisa sembuh. Pakai alkohol. Dibakar. Tau gak sih? Abis dialkoholin, abis itu dibakar. Itu sakit banget tapi... Gue mau muntah sumpah. Demi apapun gue mau muntah. Anjing ngilu gue. Keren. Yes. Strong read. Hah? Strong read. Episode yang menurut gua adalah satu package untuk menjelaskan sebenarnya kenapa Ellie bisa punya sikap impulsif seperti itu, dan itu terjawab di sini. Dan gue suka di sini actingnya si Ellie benar-benar gila sih di episode Bella 7. Ramsey emang. Diekspor jauh dibanding episode 1-2 yang sok tengil akhirnya di sini tahu sebenarnya kapasitas acting dia tuh Range-nya luas. luas banget, bisa marah, bisa sedih, bisa Dari jadi seneng, karakter jadi- yang sesuka sama jenis. Gimana bos? Lu nek-nek aja bos. Pas bagian jahit-menjahit ya guys, itu agak tidak enak untuk ditonton bersama makanan di depan mata saya. Iya. Tapi setuju sama si Nandika Kui yang ngomong ini kalau misalkan acting siapa? Si Bella Ellie. Ramsey. Ya itu bagus banget ya, udah aktor secara maksudnya dia profesional kelas sih. atas lah ya. Iya, aktor kelas atas ya udah pasti bakal perannya udah Cerah banget lah sih. masa Nah, depannya kalau di Hollywood. misalkan dari lu Kalau dari gue seneng sih tadi kayak bingung kan goalsnya adegan flashback itu apa gitu goalsnya di adegan di episode ini dimunculin, ternyata kayak pengen nunjukin si Ellie itu kayak disuruh cabut kan tadi sama si Joel, tapi ingat ke momen dia sama si Riley kayak gak enak ditinggalin, akhirnya dia nggak jadi cabut dan langsung jadi pengen nolongin. Iya, gue setuju. tapi Jadi enak ngerasa. ninggalin. Nggak enak ditinggalin, tapi enak ninggalin. tinggalin. Nggak usah curhat. Lanjut. Iya. Kayak gitu, jadi kayak Jadi ada bukan filler doang. bukan filler, kayak ngembangin karakter Ellie gitu. Iya. Bener sih. Enggak, sebenarnya tujuan dari episode ini adalah sutradara pengen nge-try. Ini beneran nggak aktrisnya aktris atau aktor papan kelas atas nggak? Oh, Soalnya gue iya, pengen iya. tahu nih karakter lo gimana. Dikasih skrip yang susah Iya, gitu ya. bener-bener. Bisa tahu itu Ini sebenarnya harusnya. lagi nge-try aja sutradaranya. Ngasih tahu penonton kalau si Ellie ini tuh sebenarnya believable loh karakternya gitu. Kita Iya, bisa iya. percaya sama Ellie loh, nggak cuma si Iya, Joel bener. doang yang melindungin Ellie. Iya, Di episode ini kita dilihatin bahwa Ellie tuh kuat, Ellie Iya, tuh iya, iya. tegar, punya masa lalu yang kelam, udah belajar dari berbagai macam pengalaman tentang berantem dengan membela diri sendiri. Tapi yang tahu kenapa Ellie kayak gitu tuh cuma kita. Joel nggak tahu, kan yang cerita. Iya. Iya benar. Ya nggak Itu sih? benar. Oke. Itu benar. Dadah, selesai. Kayak itu kata-kata yang nggak penting deh buat kalian Yang dengerin. mau pertanyaan terakhir episode 8. Kalian berdua ekspektasinya mau seperti apa? Tadi gue udah nyebutin ekspektasi gue minimal zombinya 2 lah at least. Gue berharap nih Ellie, lo mau kemana guys? Oh, lagi-lagi itu ya. Bu, mohon maaf nih, saya masih bingung nih, nggak ada nih konklusinya. Ibu mau kemana ya kan? Yeah. Arah hidupnya juga kemana, nggak Yeah. tahu kan. Terus sama Joel ini gimana? Selamat atau enggak? Oh iya. Kan udah dijahit. Dan dia bakal ketemu orang yang kayak kata kalian, yang bakal jadi orang third person gitu nggak sih? Orang baru gitu. Ah. Kan kalian bilang tuh Yang bakal ada menggantikan kayak posisi. orang baru tuh, ya kan? Bakalan ada nggak di episode selanjutnya? Kan orang barunya ini tadi Riley. Oh itu yang doang? yang kemarin kita omongin bakal Ya udah, gue berharap ada orang baru lagi. Maksud gue kalau cuma berdua doang kayak sepi. Nih gue benerin. Waktu itu gue sama Renda bilang kalau
kita akan nggak empati lagi sama karakter Joel. Gitu, intinya gitu doang dah, sampai situ aja. Sebenarnya benar ini tuh gue nggak tahu dan gue nggak Ya mau udah tahu maksudnya itu ntar ikutin aja. Maksudnya jangan terlalu berharap banyak sama Joel. Jadi ya udah. Kalau Ya gue berharap banyaknya ada orang baru karena kalau Iya, berdua bener. sepi. ya. Iya betul. Itu gue setuju gue sama kayak di Explicit, tapi bukan soal orang baru yang bakal jadi kubunya Joel ya, lebih ke gue pengen kan di game Last of Us itu terkenal dengan game stealth yang mengendap-endapnya. Gue belum dapat adegan mengendap-endap ngebunuh orang dari belakang itu. Step back, Dari POV Joel sama si Ellie yang tiba-tiba nyumput terus nyerang. adegan ikonisnya ya, seperti backstep yang Iya. dari belakang bunuh gitu-gitu ya. Iya sih. Keren sih harus. Kalau gue udah terjawab sih ekspektasi gue, akhirnya karakter yang gue tunggu-tunggu datang juga si Riley ini dan diperankan sama Stormbreed, itu keren banget. Gue juga suka banget sama Missing. Jadi itu dia, nanti selanjutnya mungkin gue sama mereka berdua lagi akan mereact episode ke-8 minggu depan ya pasti ya. Sip. Minggu Jadi depan kalian pasti. semua tetap nonton ini dan tulis di notis kalian kalau iklan YouTube-nya notif YouTube-nya udah keluar, biasanya langsung di loncengin aja tuh. Betul. Ya. Setiap minggunya ada reaction series The Last of Us. So, terima kasih banyak Patrick Paulina, terima kasih banyak Rendavers, dan gue Nandika pamit, sampai bertemu di reaction selanjutnya guys. Bye-bye! Bye bye. See you.